Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan, nggak apa-apa, kalian ini dipimpin oleh budak juga nggak apa-apa, asal ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada yaqul walau istamila alaikum abdun habasyiyun yaqudukum bi kitabillahi fasma'u lahu wa'ti'u. Jadi aku mendengar Nabi Muhammad SAW pada saat haji wada bersabda, berkhutbah, apabila seorang budak Habasyah, Habasyah itu Ethiopia ya, dari Afrika, kulitnya hitam, rambutnya keriting kayak kismis ya, diangkat menjadi pemimpin kalian dan dia memimpin dengan kitabullah, maka dengar dan taatlah kepada dia ya. Nah ini yang kemudian sering saya katakan, dalam Islam ternyata there are two types of leadership, ada dua jenis kepemimpinan dalam Islam, ada software leadership, ada hardware leadership. Software leadership itu apa? Kitabullah wa sunnah, Quran dan sunnah. Kalau hardware leadership itu sosok pemimpinnya, yang sekalipun budak juga nggak masalah gitu, asalkan softwarenya Quran dan sunnah. Nah kira-kira dari software dan hardware leadership ini mana yang boleh diganti-ganti? Yang hardware boleh diganti-ganti, nggak masalah, bahkan boleh budak. Tapi yang software harga mati ya, harga mati Pak itu. Dan hari ini justru kita mengalami kerumitan dan kekacauan dan kecentang perenangan yang nggak karuan ya, apa istilahnya, karut marut ya, carut marut ya, harut pemarut beredar gitu. Nah carut marut karena apa? Karena justru softwarenya ini nggak boleh dipakai. Yang harus dipakai softwarenya selain daripada Quran dan Sunnah, ya kacau lah dunia. Nggak bisa enggak Pak, harus kembali pada Quran dan Sunnah ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, kemudian Nabi sampai mengatakan untuk menggambarkan ya bahwa nggak sembarang pemimpin boleh kita ikuti. Nabi sampai menyatakan, dengarkan, apa kalian telah mendengar bahwa sepeninggalanku nanti akan ada umara, pemimpin-pemimpin, barang siapa yang satu memasuki mereka, memasuki itu maksudnya mendekati mereka, dekat-dekat sama mereka. Dua, membenarkan kedustaan mereka. Tiga, menolong kezaliman mereka, maka akibatnya A, dia tidak termasuk golonganku. Nggak diakui sama Nabi sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, ya, B, aku bukan golongannya, dan Nabi nggak mau dikait-kaitkan dengan dia, nggak mau. Dan yang C, dia tidak akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi itu al-haud ya, di situ ada air yang Nabi langsung menuangkan sendiri ke gelas, kemudian menyerahkan kepada umatnya satu persatu. Dan barang siapa, kata Nabi, yang meminum air minum dari telagaku, dia tidak akan haus selama-lamanya, selama dia nunggu antrian dihisab, nunggu antrian diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang lain semua kepanasan, kehausan, kekeringan gitu. Sebaliknya, dan barang siapa tidak memasuki mereka, nggak deket-deket sama pemimpin-pemimpin yang model begitu, tidak membantu kezaliman mereka dan tidak membenarkan kedustaan mereka, maka dia minni, dia termasuk golonganku dan aku termasuk golongan dia, dan dia akan mendatangi telagaku. Artinya berhak mendapatkan air minum dari telagaku. Ini hadis sangat jelas, dan ini hadis riwayat Tirmidzi, sahih. Ini hadis jelas sekali Pak. Jadi nggak begitu dalam ajaran Islam, pokoknya kenapa aja pemimpin kudu ditaati, nggak begitu. Lihat dulu kiprahnya bagaimana. Kalau kiprahnya memang dia jujur, kiprahnya dia memang adil, kiprahnya memang terutama kembali pada Quran dan Sunnah dalam segala urusan ya, kita nggak punya alasan tidak mentaati dia. Sekalipun secara personality, kepribadiannya mungkin zolim, mungkin kepribadiannya dia galak gitu ya kepada kita gitu kan, tapi selagi dia memang tetap menjunjung tinggi Quran dan Sunnah sebagai apa namanya, sumber nilai, sumber hukum, sumber norma satu-satunya, kita nggak punya alasan untuk melepaskan diri dari ketaatan akan pemimpin itu.